Kisah tentang kesombongan, keangkuhan, dan sikap selalu membanggakan diri sendiri telah ada sejak sebelum manusia diciptakan. Bahkan, kesombongan ini bermula saat manusia masih dalam rencana penciptaan. Sebab, sebelum adanya manusia, hanya malaikatlah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalangan malaikat, ada satu yang dikenal sebagai Azazil, sosok yang terkenal di surga karena doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemustajaban doanya, para malaikat pernah memintanya untuk berdoa agar mereka tidak mendapatkan murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, saat berkeliling di surga, malaikat Israfil melihat sebuah tulisan yang mengandung peringatan. Seorang hamba Allah yang telah lama beribadah akan mendapatkan laknat karena menolak perintahnya. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu membuat Israfil diliputi rasa takut dan kesedihan. Ia khawatir bahwa hamba yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ketika kabar ini tersebar, beberapa malaikat lain pun merasa cemas dan menangis, takut jika merekalah yang akan mengalami nasib tersebut. Mereka kemudian bersepakat untuk mendatangi Azazil dan memohon agar ia berdoa kepada Allah agar mereka dijauhkan dari laknatnya. Setelah mendengar permintaan para malaikat, Azazil pun berdoa dengan penuh kekhusyukan. Ya Allah, janganlah engkau murka kepada mereka. Selain dikenal karena doa-doanya yang mustajab, Azazil juga memiliki kedudukan tinggi di kalangan malaikat. Ia dijuluki sebagai Sayyidul Malaikat atau penghulu para malaikat serta Khazinul Jannah, penjaga perbendaharaan surga. Setiap lapisan langit mengenalnya dengan gelar kehormatan yang berbeda-beda. Di langit pertama ia disebut Abid karena pengabdiannya yang luar biasa dalam beribadah. Di langit kedua ia dijuluki Raki, yakni yang senantiasa rukuk dengan penuh kepatuhan kepada Allah. Pada langit ketiga ia dikenal sebagai Sajid karena selalu bersujud dengan penuh ketundukan. Di langit keempat ia mendapatkan gelar Khasi sebab ia senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Di langit kelima ia dijuluki Qanit karena ketaatannya yang begitu besar. Sementara itu, di langit keenam, ia disebut Mujtahid karena kesungguhannya dalam beribadah. Terakhir, di langit ketujuh, ia dikenal dengan gelar Zahid karena kesederhanaannya dalam menjalani kehidupan. Selama 120.000 tahun, Azazil hidup dengan gelar-gelar penuh kehormatan itu, dihormati oleh para malaikat dan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan makhluk-makhluk surga. Namun, kisahnya tidak berhenti di sini. Kesombongan yang tersembunyi dalam dirinya kelak akan membawa perubahan besar dalam takdirnya. Dalam video kali ini, kita akan mengulas tentang asal-usul Azazel dari seorang penghulu para malaikat hingga menjadi raja iblis yang terkutuk. Selain itu, kita juga akan membahas kisah penciptaan anjing serta tipu daya Azazel terhadap ular dan kuda. Sahabat Coba Islam yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mengajak Anda untuk menonton video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, serta meninggalkan komentar jika ada hal yang perlu diluruskan dalam pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, suasana di langit begitu tenang, namun penuh dengan makna. Allah sedang mempersiapkan manusia pertama yang akan menjadi khalifah di bumi. Pada saat itu, tubuh Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah liat telah terbentuk tetapi masih belum diberi ruh. Di tengah kemuliaan proses penciptaan ini, ada satu makhluk yang hatinya dipenuhi kebencian dan iri dengki. Dia adalah Azazel. Saat itu Azazel masih berada di surga, tetapi ia mulai menyadari bahwa makhluk baru ini akan memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan, kedudukannya kelak akan lebih mulia daripada dirinya, yang selama ini merasa paling unggul. Azazel meyakini bahwa dirinya, yang diciptakan dari api, jauh lebih bernilai dibandingkan manusia yang berasal dari tanah. Ia merasa terhina dengan adanya makhluk baru
yang dianggapnya lebih rendah, tetapi justru mendapatkan kemuliaan yang lebih besar. Perasaan dengki semakin menguasai dirinya hingga ia mendekati tubuh Nabi Adam alaihissalam yang masih belum bernyawa. Dengan mata yang memancarkan kebencian, Azazel menatap tubuh manusia yang terbaring tanpa gerak. Ia merasa bahwa kehormatannya sebagai pemimpin para malaikat dan penghuni surga akan tergeser oleh kehadiran makhluk ini. Dalam kesombongannya, ia melakukan tindakan yang penuh penghinaan. Ia meludah ke arah tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ludah itu jatuh tepat di bagian perut Adam, dengan harapan bahwa perbuatannya akan merusak ciptaan Allah sebelum ruh ditiupkan ke dalamnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segera menyadari tindakan buruk tersebut. Kemudian terdengarlah firman-Nya yang menggema di seluruh penjuru langit. "Wahai Azazel, bagaimana mungkin engkau berani menghina ciptaanku?" Mendengar teguran Allah, Azazel terdiam. Namun dalam hatinya, ia tetap menyimpan kebencian yang semakin membara. Ia tidak mau menerima kenyataan bahwa derajat manusia akan lebih tinggi dari dirinya. Sebagai hukuman atas kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Azazel dari surga. "Pergilah dari tempat ini. Engkau tidak pantas berada di tempat yang penuh kemuliaan ini," firman Allah dengan ketegasan yang memenuhi seluruh langit. Sejak saat itu Azazel kehilangan kehormatannya. Ia bukan lagi pemimpin para malaikat dan kedudukannya di hadapan Allah telah sirna. Namun, bukannya merasa bersalah dan bertaubat, Azazel justru semakin mendendam kepada Nabi Adam alaihissalam dan bertekad untuk menyesatkannya beserta keturunannya. Dendam yang membara di dalam hati Azazel membuatnya bersumpah untuk menghancurkan manusia beserta keturunannya. Ia berjanji akan terus menggoda, menyesatkan dan menghalangi manusia dari jalan yang benar. Meskipun telah diusir dari surga, Azazel tidak berhenti merancang tipu daya untuk mencelakai Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya. Namun, karena ia tidak diperkenankan kembali ke surga, Azazel berusaha mencari cara lain untuk mewujudkan niat jahatnya. Ia mendekati makhluk-makhluk yang berada di sekitar surga dan bertanya apakah ada yang bersedia membantunya menyusup kembali. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka yang mau menjadi perantara bagi kejahatannya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Azazel bertemu dengan seekor ular, salah satu makhluk yang pada saat itu memiliki keindahan luar biasa di surga. Ular diciptakan dengan tubuh yang anggun, memiliki 4 kaki yang kuat, serta mampu terbang dengan gerakan yang lembut dan memukau. Karena keistimewaannya, ular pun dihormati oleh makhluk-makhluk lainnya di surga. Dengan suara penuh rayuan, Azazel berkata, "Wahai ular, engkau adalah makhluk yang mulia dan dihormati di surga. Jika engkau mengizinkan aku masuk ke dalam tubuhmu, aku akan memberimu kemuliaan yang jauh lebih besar. Izinkan aku berlindung di dalam mulutmu, dan aku akan memperlihatkan kepadamu sesuatu yang sangat penting di dalam surga." Dengan tipu dayanya, Azazel berhasil membujuk ular agar mau menyembunyikannya di dalam mulutnya. Ular yang terperdaya oleh janji manis Azazel pun setuju untuk membawanya masuk ke dalam surga, tanpa menyadari akibat besar yang akan menimpanya. Setelah berhasil menyusup kembali ke surga melalui perantara mulut ular, Azazel kemudian mendekati seekor kuda, salah satu makhluk yang juga memiliki kedudukan mulia di surga. Dengan licik, ia mulai menanamkan benih kebencian di dalam hati kuda. Ia berkata, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwa makhluk yang sedang Tuhanmu ciptakan ini, beserta keturunannya, kelak akan menunggangimu dan keturunanmu selamanya?" Mendengar kata-kata tersebut, kuda yang sebelumnya tenang menjadi marah. Fikirannya dikaburkan oleh provokasi Azazel hingga ia merasa terhina oleh keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Dalam kemarahannya, kuda pun segera bergerak menuju tubuh Nabi Adam alaihissalam yang masih berupa tanah liat, berniat menginjaknya dan menghancurkan bentuknya sebelum ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat tidak membiarkan rencana jahat Azazel terwujud. Sebelum kuda berhasil mencapai tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil bagian tubuh yang terkena ludah Azazel. Dari bagian tersebut,
Allah menciptakan seekor anjing-anjing itu diciptakan untuk melindungi manusia. Dengan segera, ia mengusir kuda tersebut dan menjaga tubuh Nabi Adam alaihissalam agar tidak mengalami kerusakan. Dari sinilah asal-usul kesetiaan anjing kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam yang telah diselamatkan dari kejahatan Azazel. Oleh sebab itu, anjing menjadi makhluk yang setia kepada manusia. Namun karena bagian tubuh yang membentuknya pernah terkena ludah Azazel, anjing memiliki status najis dalam syariat Islam. Meskipun demikian, Allah tetap menjadikannya sebagai makhluk yang memiliki tugas mulia, melindungi dan menjaga manusia dari bahaya, sebagaimana yang telah ia lakukan sejak awal penciptaannya. Setelah mengetahui bahwa ular telah membantu Azazel menyusup kembali ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukuman berat kepadanya. Sementara itu, Azazel yang telah bersembunyi di dalam mulut ular juga menerima akibat dari perbuatannya. Meskipun ia berhasil memprovokasi kuda dan berupaya merusak tubuh Nabi Adam alaihissalam, rencananya tetap digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Azazel kembali diusir dari surga untuk kedua kalinya, dan kebenciannya terhadap manusia semakin mendalam. Hingga tibalah saat ketika para malaikat menghadiri musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan itu, Allah Zat yang Maha Kuasa dan pemilik segala kehendak menyampaikan maksudnya untuk menciptakan seorang pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mendengar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat hampir serentak mengajukan pertanyaan, "Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di sana, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu?" Al-Quran Surah Al-Baqarah 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan mereka dengan firman-Nya, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah 30. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam alaihissalam. Kepada para malaikat, Allah memperlihatkan keistimewaan dan kelebihan Adam, yang akhirnya membuat mereka mengakui bahwa Adam memiliki kedudukan lebih tinggi daripada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk kepatuhan kepadanya dan pengakuan atas kebesarannya. Seluruh malaikat pun segera bersujud, kecuali Azazel. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah 34. Sebagai pemimpin para malaikat dengan berbagai gelar kemuliaan, Azazel merasa tidak pantas bersujud kepada makhluk lain, termasuk Adam alaihissalam. Ia merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api lebih mulia dibandingkan Adam yang diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesombongan dan keengganan Azazel untuk tunduk kepada perintahnya, lalu bertanya dengan menyebutnya dengan gelaran baru, "Iblis." "Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Apakah engkau menyombongkan diri? Ataukah engkau merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi?" Namun bukannya memohon ampun, Iblis justru menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan angkuh memberikan jawabannya, "Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Mendengar kesombongan Azazel, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diusir. Sejak saat itu, Azazel yang kini disebut sebagai iblis, tidak lagi berhak menghuni surga. Kesombongannya yang membuatnya merasa lebih unggul daripada makhluk lain, telah menjadikannya sebagai makhluk yang terang-terangan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kesombongan, sebagaimana firman-Nya. Dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, serta lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Al-Quran Surah Luqman 18-19. Kesombongan Azazel sebenarnya telah tampak sejak lama. Sebelum penciptaan Adam, malaikat Israfil dan para malaikat lainnya pernah mendatanginya untuk memintanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Saat itu, Azazel berkata dengan penuh keyakinan, "Ya Allah, hamba-Mu mana yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku pun turut mengutuknya." Namun Azazel lupa bahwa dirinya juga adalah seorang hamba Allah. Ia tidak menyadari bahwa peringatan yang tertulis di pintu surga tentang hamba yang durhaka bisa berlaku kepada siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Setelah mendengar keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis tidak menerima nasibnya begitu saja. Dengan penuh keberanian, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan waktu hingga hari kiamat. Ya Allah, berilah aku penangguhan hingga hari kebangkitan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah mengabulkan permintaan iblis dan memberikan masa hidup panjang hingga akhir zaman, selama masih ada manusia yang hidup di bumi sebagai khalifah. Namun iblis justru semakin berani dan bersumpah akan menyesatkan Adam serta seluruh keturunannya, kecuali mereka yang benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku sampaikan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan engkau dan orang-orang yang mengikutimu semuanya." Iblis pun berkata, "Karena engkau telah menghukumku dengan kesesatan, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka sebagai hamba yang bersyukur." Al-Quran Surah Al-A'raf 16-17. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang sumpah iblis yang bertekad kuat untuk menyesatkan keturunan Adam dari jalan yang lurus. Ia berusaha dengan segala daya, menggunakan berbagai cara dan menyerang dari segala arah dengan beragam tipu daya serta strategi. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsat Al-Lahfan menjelaskan bahwa manusia memiliki 4 arah perjalanan dalam hidupnya, tidak lebih. Ia bisa berjalan ke depan atau ke belakang. Dalam setiap arah yang ia tempuh, setan selalu mengintai. Jika seseorang menempuh jalan ketaatan, setan akan berusaha menghalangi atau memperlambat langkahnya. Namun, jika ia memilih jalur kemaksiatan, setan akan mendorongnya agar semakin jauh dari kebenaran. Syakir pernah berkata, "Setiap pagi, setan telah bersiap mengawasi dan menghadangku dari 4 penjuru, dari depan, belakang, kanan, dan kiri." Ia membisikkan, "Jangan takut, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Mendengar bisikan tersebut, ia pun membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, kemudian tetap berada di jalan yang benar." Al-Quran Surah Taha 52. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahnya yang sebelumnya begitu indah diubah menjadi mengerikan. Allah mengubah wajahnya menjadi seperti babi hutan. Kepalanya menyerupai unta, dadanya menonjol di atas punggungnya, sementara wajahnya yang berada di antara dada dan kepala tampak seperti kera. Matanya terbelah sepanjang wajahnya, lubang hidungnya menganga seperti ceret, bibirnya menyerupai bibir lembu, dan taringnya mencuat seperti taring babi hutan. Selain itu, di janggutnya hanya terdapat 7 helai rambut.
Setelah mengalami perubahan yang demikian rupa, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, bumi, dan berbagai tempat lainnya. Sejak saat itu, iblis tidak dapat memasuki bumi kecuali dengan cara tersembunyi. Allah telah melaknatnya hingga hari kiamat karena kesombongan dan kekafirannya. Padahal sebelumnya, iblis merupakan makhluk yang sangat rupawan, memiliki 4 sayap, luas ilmunya, rajin beribadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta pemimpin di antara malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Namun, semua keutamaan itu tidak menjadi jaminan baginya, karena kesombongannya telah membawanya pada kehancuran. Ketika Allah membalas tipu dayanya, malaikat Jibril dan Mikael pun menangis. Allah bertanya kepada mereka, "Apa yang membuat kalian menangis?" Mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidak merasa aman dari tipu dayamu." Maka Allah berfirman, "Demikianlah aku, maka kalian berdua pun tidak boleh merasa aman dari ketetapanku." Setelah diusir, iblis berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah mengusirku dari surga karena Adam. Aku tidak akan bisa menguasainya kecuali dengan kekuasaan-Mu." Allah pun berfirman, "Engkau diberi kekuasaan atasnya kecuali terhadap para nabi, karena mereka adalah makhluk yang Aku lindungi dari kesesatan." Iblis pun meminta tambahan, lalu Allah berfirman, "Tidak akan lahir seorang anak dari manusia, kecuali lahir pula 2 bagian untukmu darinya." Iblis kembali berkata, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah tempat tinggalmu. Engkau dapat berjalan di dalamnya, sebagaimana aliran darah dalam tubuh manusia." Iblis masih meminta lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman, "Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki." Maksudnya iblis diberi keleluasaan untuk menggunakan bala tentaranya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, dalam menyesatkan manusia. Allah juga berfirman, "Berserikatlah dengan mereka dalam harta dan anak-anak mereka." Yakni, iblis dapat mempengaruhi manusia dalam mencari rezeki dengan cara yang haram, mengarahkan mereka kepada perbuatan terlarang, serta menjerumuskan mereka dalam kemaksiatan. Termasuk dalam hal ini adalah mengajak manusia untuk melakukan hubungan terlarang, berbuat syirik, dengan memberi nama anak-anak mereka dengan nama yang mengandung kesesatan, serta membujuk mereka agar mencari penghidupan dengan cara yang tidak diridai oleh Allah. Allah juga berfirman, "Gerakkanlah siapa yang kamu mampu di antara mereka dengan ajakanmu. Datangkanlah pasukan berkudamu dan pasukanmu yang berjalan kaki, berserikatlah dengan mereka dalam harta dan anak-anak mereka, dan berilah mereka janji-janji." Namun Allah menegaskan bahwa tidak ada janji yang diberikan oleh setan kepada mereka, melainkan hanya tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra 64. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala cara yang dimilikinya. Namun, tipu daya setan tidak akan mampu menggoyahkan orang-orang yang benar-benar beriman dan senantiasa berlindung kepada Allah. Saat itu Nabi Adam hidup seorang diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai pendampingnya di surga. Adam merasa sangat bahagia dengan kehadiran Hawa, begitu pula Hawa yang juga senang dapat bersama Adam. Mereka diberikan tempat tinggal di surga yang penuh dengan keindahan. Di sana, terdapat sungai-sungai yang mengalir jernih, pohon-pohon yang tak pernah layu, serta sungai yang mengalirkan madu dan susu. Selain itu, terdapat mata air yang abadi, tidak panas maupun dingin, begitu segar dan nikmat saat diminum. Adam dan Hawa mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan kebebasan untuk menikmati segala kenikmatan di surga. Berbagai macam buah-buahan yang memiliki warna, bentuk, serta aroma yang menggoda dapat mereka nikmati sepuasnya. Semua yang ada di surga adalah anugerah yang amat besar bagi mereka. Namun ada satu larangan yang harus mereka patuhi. Mereka tidak boleh mendekati, apalagi memakan buah dari sebuah pohon yang terletak di tengah surga. Pohon itu begitu indah dengan buahnya yang bergelantungan, namun mereka hanya bisa melihatnya tanpa menyentuhnya. Iblis, yang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia, tidak tinggal diam melihat Adam dan Hawa
hidup bahagia di surga. Dendamnya belum padam, dan ia terus mencari cara untuk menggoda mereka agar terjerumus dalam tipu dayanya. Berkali-kali iblis mencoba, namun selalu gagal, hingga akhirnya ia menemukan cara yang membuat Adam dan Hawa lengah. Iblis pun mendekati mereka dan mulai membujuk dengan penuh tipu muslihat. Ia menanyakan tentang pohon terlarang dan berusaha meyakinkan mereka agar memakan buahnya. Dengan berbagai cara, iblis merayu dan menggoda Adam dan Hawa. Hawa pun mulai tergoda oleh bujuk rayunya, muncul keinginan dalam hatinya untuk mencicipi buah dari pohon terlarang itu. Namun, Adam dengan penuh kesadaran terus mengingatkan Hawa akan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tidak terperdaya oleh tipu daya iblis. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia terus membujuk dan bahkan menuntun Adam dan Hawa menuju pohon terlarang. Dengan tipu dayanya, iblis meyakinkan mereka bahwa buah dari pohon tersebut dapat memberikan kehidupan yang abadi. Adam dan Hawa pun mulai tergoda oleh iming-iming itu. Akhirnya mereka pun terjerumus dalam rayuan iblis dan memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mereka menyantap buah tersebut, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Pakaian yang sebelumnya mereka kenakan tiba-tiba menghilang, membuat mereka telanjang tanpa sehelai kain pun menutupi tubuh mereka. Rasa malu segera menyelimuti hati mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka berusaha menutupi diri, menggunakan daun-daun dari pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar. Mereka merasa sangat menyesal, takut, dan malu atas kesalahan yang telah diperbuat. Mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan dosa. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa segera bersujud, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian mereka. Mereka benar-benar menyesali perbuatan yang telah dilakukan, namun apa yang terjadi tidak dapat diubah. Iblis merasa sangat puas karena berhasil menyesatkan mereka dan membuat mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat Adam dan Hawa. Namun sebagai bagian dari ujian dan sebagai bentuk penyucian atas kesalahan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk turun ke bumi dan menjalankan tugas sebagai khalifah di sana. Bersama dengan iblis, mereka pun diturunkan ke muka bumi. Sejak saat itu, permusuhan antara manusia dan iblis terus berlangsung dan akan berlanjut hingga hari kiamat tiba. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia terus membujuk dan bahkan menuntun Adam dan Hawa menuju pohon terlarang. Dengan tipu dayanya, iblis meyakinkan mereka bahwa buah dari pohon tersebut dapat memberikan kehidupan yang abadi. Adam dan Hawa pun mulai tergoda oleh iming-iming itu. Akhirnya mereka pun terjerumus dalam rayuan iblis dan memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mereka menyantap buah tersebut, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Pakaian yang sebelumnya mereka kenakan tiba-tiba menghilang, membuat mereka telanjang tanpa sehelai kain pun menutupi tubuh mereka. Rasa malu segera menyelimuti hati mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka berusaha menutupi diri, menggunakan daun-daun dari pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar. Mereka merasa sangat menyesal, takut, dan malu atas kesalahan yang telah diperbuat. Mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan dosa. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa segera bersujud, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian mereka. Mereka benar-benar menyesali perbuatan yang telah dilakukan, namun apa yang terjadi tidak dapat diubah. Iblis merasa sangat puas karena berhasil menyesatkan mereka dan membuat mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat Adam dan Hawa. Namun sebagai bagian dari ujian dan sebagai bentuk penyucian atas kesalahan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk turun ke bumi dan menjalankan tugas sebagai khalifah di sana. Bersama dengan iblis, mereka pun diturunkan ke muka bumi. Sejak saat itu, permusuhan antara manusia dan iblis terus berlangsung dan akan berlanjut hingga hari kiamat tiba.
setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah dari pohon terlarang di surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai bentuk ujian serta penyucian diri dari dosa yang telah mereka lakukan. Mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana tujuan awal penciptaan mereka. Bersama dengan iblis, mereka diturunkan di tempat yang berbeda-beda. Nabi Adam ditempatkan di sebuah gunung, sedangkan Hawa berada di Bukit Marwah, Makkah. Sementara itu, iblis diturunkan di lembah garam, Basrah, yang terletak di dekat perairan Teluk. Jauh sebelum Adam dan Hawa turun ke bumi, kehidupan di dunia sudah ada. Berbagai macam hewan dan tumbuhan telah menghuni bumi. Sesampainya di dunia, Nabi Adam segera bersujud dan terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah diperbuat. Meskipun telah melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menerima taubat mereka. Namun, tugas Adam di bumi bukanlah tanpa ujian. Ia harus membuktikan apakah ia tetap teguh dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru tergoda untuk berpaling dan mengikuti bisikan iblis. Dalam perjalanannya di bumi, Adam merasa kehilangan istrinya, Hawa. Mereka diturunkan di tempat yang berjauhan dan ia sangat merindukan sosok yang telah menemaninya selama di surga. Namun, ia tidak mengetahui keberadaan Hawa maupun arah yang harus ditempuh untuk mencarinya. Meskipun demikian, ia tetap berusaha berjalan menyusuri bumi dengan penuh harap dapat bertemu kembali dengan Hawa. Di tengah pencariannya, malaikat datang menyampaikan kabar bahwa Hawa berada di suatu tempat yang jauh dan tengah menunggunya. Malaikat juga menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk menemukan Hawa. Dengan penuh harapan dan semangat, Adam segera mengikuti petunjuk tersebut. Ia berjalan tanpa alas kaki, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Saat merasa lapar, ia bertahan dengan memakan tumbuh-tumbuhan liar. Ketika malam tiba dan kegelapan menyelimuti bumi, ia mencari tempat perlindungan untuk beristirahat, sebab pada masa itu, hewan-hewan buas masih banyak berkeliaran. Nabi Adam menempuh perjalanan panjang selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berjalan dengan penuh kesabaran dan tekad untuk menemukan istrinya. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya ia tiba di Mekah. Di dalam hatinya, ia merasa yakin bahwa di tempat inilah ia akan kembali bertemu dengan Hawa. Di sisi lain, Hawa juga merindukan pertemuan dengan Adam. Ia tidak hanya menunggu dalam diam, tetapi juga berusaha mencari suaminya. Ia mendaki puncak-puncak bukit dengan harapan dapat melihat Adam dari kejauhan. Namun, meskipun telah berulang kali berpindah dari satu bukit ke bukit lainnya, ia belum juga menemukannya. Hingga pada suatu hari, saat Hawa berada di puncak sebuah bukit, ia mengamati sekelilingnya dengan seksama. Dari kejauhan, ia melihat seseorang tengah berjalan mendekatinya. Meskipun masih samar, ia langsung menyadari bahwa sosok tersebut adalah Adam. Dengan penuh kebahagiaan dan harapan, ia segera menuruni bukit dan berlari menuju Adam. Akhirnya, pertemuan yang selama ini dinantikan pun terjadi. Mereka bertemu di sebuah tempat yang teduh di dekat bukit. Air mata kebahagiaan mengalir dari keduanya. Mereka saling menyapa dan menangis haru karena telah kembali dipertemukan setelah sekian lama terpisah. Tidak lupa, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doa-doa mereka. Namun, kehidupan di bumi sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Jika di surga segalanya tersedia tanpa usaha, di bumi mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi kehidupan abadi tanpa lelah, tidak ada lagi sungai yang mengalirkan susu dan madu, serta tidak ada lagi perlindungan dari segala bentuk bahaya. Segala sesuatu harus diusahakan dengan tenaga dan kesabaran. Setelah mencari tempat yang cocok untuk mereka tinggali, Adam dan Hawa akhirnya memilih sebuah daerah yang subur dan indah. Di tempat itu, tumbuh beragam jenis tanaman dan pohon yang menghasilkan buah-buahan. Pada awalnya, mereka berlindung di dalam sebuah gua, sebelum akhirnya membangun pondok dari kayu. Untuk tempat tinggal mereka, Nabi Adam bekerja keras
untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ia bercocok tanam, memanen hasil bumi, menggiling biji-bijian, membuat adonan dan memanggang roti untuk mereka makan. Meskipun melelahkan, mereka menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Waktu terus berlalu hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan keturunan kepada mereka. Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Kehidupan di bumi pun mulai berkembang dengan kehadiran anak-anak mereka. Penduduk bumi pun bertambah hingga genap menjadi 6 orang. Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupan dengan bahagia bersama anak-anak mereka. Mereka memberi nama kedua putranya, Habil dan Qabil. Sementara putri mereka diberi nama Iklima dan Labuda. Seiring waktu, Habil dan Qabil tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Mereka mengikuti jejak ayahnya, belajar dan bekerja keras. Nabi Adam mengajarkan mereka cara bercocok tanam, membajak tanah, serta menggembalakan ternak agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, Iklima dan Labuda membantu ibu mereka dalam mengurus rumah serta menjalankan berbagai tugas rumah tangga. Kehidupan mereka berjalan dengan penuh kesederhanaan. Mereka mengandalkan hasil kerja keras dan usaha sendiri untuk bertahan hidup sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh ayah mereka. Di antara anak-anak Nabi Adam, kisah Qabil dan Habil merupakan yang paling dikenal. Kisah ini bahkan diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran berharga bagi umat manusia tentang bahaya iri hati serta pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan antara Qabil dan Habil bermula ketika Nabi Adam menerima syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk menikahkan anak-anaknya dengan saudara yang tidak sekandung. Dalam hal ini, tidak sekandung berarti tidak berasal dari kelahiran kembar yang sama, karena saat itu belum ada manusia lain di dunia. Nabi Adam pun mengumpulkan keempat anaknya dan menetapkan bahwa Qabil akan menikahi Labuda, saudari kembar Habil, sedangkan Habil akan menikahi Iklima, saudari kembar Qabil. Namun Qabil menolak keras keputusan tersebut. Ia merasa bahwa Iklima lebih cantik dibandingkan Labuda dan menganggap dirinya lebih berhak menikahi saudari kembarnya sendiri. Rasa ketidakpuasan dan kecemburuan pun menyelimuti hatinya. Meskipun Nabi Adam telah menjelaskan bahwa perintah itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qabil tetap bersikeras menolaknya. Ia menganggap keputusan ayahnya tidak adil dan merasa bahwa Nabi Adam lebih menyayangi Habil dibanding dirinya. Melihat amarah Qabil yang tak kunjung mereda, Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya untuk mempersembahkan kurban sebagai tanda ketulusan dan ketakwaan mereka. Kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi tanda siapa yang lebih diridainya. Habil yang bekerja sebagai penggembala ternak dengan penuh keikhlasan mempersembahkan kambing terbaiknya, gemuk, sehat dan tanpa cacat sebagai tanda ketakwaannya. Hatinya dipenuhi harapan akan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Qabil yang merupakan seorang petani justru memilih hasil panen yang buruk, buah-buahan yang layu serta tanaman yang tidak segar untuk dikorbankan. Hatinya yang penuh dengan amarah dan kedengkian membuatnya tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya keputusan ayahnya hanyalah bentuk keberpihakan yang tidak adil terhadap Habil. Hadiah kurban dari masing-masing diletakkan di atas gunung sebagai bentuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api sebagai tanda penerimaan kurban tersebut. Tak lama, api itu turun dan membakar kurban milik Habil, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih meridai Habil untuk menikahi Labuda. Melihat hal itu, hati Qabil dipenuhi amarah. Ia merasa iri dan semakin tersulut emosinya. Dengan penuh kemarahan, ia mengancam akan membunuh Habil jika tetap bersikeras menikahi saudara kembarnya. Meskipun mendengar ancaman tersebut, Habil tetap tenang. Dengan penuh ketakwaan, ia menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Keimanan dan keteguhan hatinya membuatnya tidak ingin membalas ancaman Qabil dengan kejahatan serupa. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran
tepatnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 28, yang berbunyi, "Sesungguhnya jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surah Al-Ma'idah 28. Kisah Qabil dan Habil berlanjut hingga menjadi peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah mengancam Habil, Qabil sempat diperingatkan oleh saudaranya mengenai azab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 29 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan juga dosa-dosamu sebelumnya, sehingga engkau termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Ma'idah 29. Peringatan tersebut sempat membuat Qabil ragu. Namun karena amarah dan hawa nafsu yang menguasai dirinya, ia tetap memutuskan untuk membunuh Habil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 30. Maka hawa nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya, lalu ia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah 30. Setelah melakukan perbuatan keji itu, Qabil diliputi ketakutan dan penyesalan. Ia memilih meninggalkan kedua orang tuanya dan membawa jasad Habil kemana-mana selama bertahun-tahun. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia menggendong jenazah saudaranya hingga 100 tahun lamanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga jasad Habil agar tidak membusuk. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 ekor burung gagak yang bertarung di hadapan Qabil. Salah satu burung gagak itu mati, dan burung lainnya menggali tanah untuk menguburnya. Melihat kejadian itu, Qabil merasa malu dan menyesali tindakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 31. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak yang menggali-gali tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Qabil pun berkata, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur jasad saudaraku?" Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Quran Surah Al-Ma'idah 31. Kisah Qabil dan Habil juga menjadi awal mula tuntunan bagi umat Islam dalam mengurus jenazah. Dari peristiwa ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan larangan untuk membunuh sesama manusia. Kisah mereka mengajarkan bahwa sifat hasad atau iri hati dapat menutup hati dan pikiran seseorang hingga menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Berdasarkan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, "Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu telah membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, siapa yang menjaga kehidupan seseorang, maka seakan-akan ia telah menjaga kehidupan seluruh manusia. Sungguh Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun, banyak di antara mereka yang tetap melampaui batas di muka bumi." Al-Quran Surah Al-Ma'idah 32. Hari itu, matahari perlahan tenggelam di cakrawala, memancarkan cahaya keemasan yang melukis langit dengan nuansa kemerahan. Angin berhembus lembut di antara pepohonan, suaranya seolah membisikkan pesan dari alam semesta. Di sebuah tempat yang dipenuhi ketenangan, di tengah keluarganya yang begitu banyak, terbaringlah seorang lelaki agung. Wajahnya tampak teduh, meskipun guratan kelelahan tergambar jelas setelah 1000 tahun, menjalani kehidupan sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam. Selama beberapa hari terakhir, Nabi Adam alaihissalam terbaring dalam keadaan lemah. Usianya yang hampir 1000 tahun telah menjadi saksi atas perjalanan hidupnya sebagai bapa seluruh umat manusia, menyaksikan keturunannya tumbuh dan berkembang sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun seiring besarnya cinta kepada anak dan cucunya, kerinduannya kepada Sang Pencipta semakin mendalam, terutama ketika hari-hari terakhirnya semakin dekat. Nabi Adam alaihissalam menyadari bahwa tidak lama lagi malaikat maut akan datang menjemputnya. Pada hari Jumat yang penuh berkah, ia memanggil putra kesayangannya Shits yang telah dipercaya menggantikan Habil setelah wafat bertahun-tahun sebelumnya. Nama Shits, yang berarti pemberian dari Allah, adalah tanda kasih sayangnya untuk mengobati kesedihan mendalam akibat kepergian Habil di tangan saudaranya, Qabil. Kepercayaan dan kasih yang Nabi Adam alaihissalam berikan kepada Shits sangatlah besar. Oleh karena itu, seluruh ilmu dan hikmah yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diwariskan kepada putranya tersebut. Di hadapan keluarganya yang berkumpul, Nabi Adam alaihissalam berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Wahai anakku Shits, ketahuilah bahwa waktuku di dunia telah hampir usai. Aku telah menerima begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kini saatnya aku kembali kepadanya. Engkaulah yang akan meneruskan tugas ini, membimbing saudara-saudaramu serta keturunanku agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya." Mata Shits berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan tangisnya. Sebagai seorang lelaki yang telah dibekali ilmu dan kebijaksanaan, Shits menyadari bahwa amanah ini sangatlah berat. Namun, ia tidak pernah meragukan bahwa tugas tersebut adalah kehendak Allah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. "Ayah," kata Shits dengan suara perlahan, "aku akan menjalankan apa yang telah kau ajarkan. Aku akan membimbing saudara-saudaraku dan menjaga keturunanmu agar mereka tetap berada di jalan Allah." Mendengar kata-kata putranya, Nabi Adam alaihissalam tersenyum lemah. "Ingatlah Shits, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya sementara dan apa yang kita miliki hanyalah titipan. Kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wasiat Nabi Adam alaihissalam terus mengalir, penuh dengan nasihat bijak. Ia mengajarkan Shits tentang kehidupan, kematian, serta tugas seorang hamba Allah yang bertakwa. Setiap kata yang diucapkan terukir dalam hati Shits dan seluruh keturunan Nabi Adam yang hadir saat itu. Hari itu, di bawah sinar mentari Jumat yang cerah, tubuh Nabi Adam alaihissalam semakin melemah. Hawa duduk di sampingnya dengan penuh kecemasan. Air matanya menetes saat ia menggenggam tangan suaminya yang mulai terasa dingin. Tiba-tiba, dalam kondisi sakitnya, Nabi Adam alaihissalam teringat akan sesuatu. Ia pun berkata kepada anak-anaknya yang berkumpul di sekelilingnya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali memakan buah dari surga. Pergilah dan carikan buah itu untukku." Dengan penuh kasih dan rasa hormat, anak-anaknya segera bangkit untuk memenuhi permintaan sang ayah. Mereka memahami bahwa ini bukanlah permintaan biasa. Namun sebelum mereka sempat melangkah jauh, perjalanan mereka terhenti oleh kehadiran para malaikat yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Para malaikat itu datang membawa kain kafan, minyak wangi untuk jasad, serta alat-alat seperti kapak dan cangkul. Salah satu malaikat berbicara dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. "Wahai anak-anak Nabi Adam alaihissalam, apa yang sedang kalian cari?" Dengan hati yang masih dipenuhi harapan, salah satu anak Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Bapak kami sedang sakit dan menginginkan buah dari surga." Para malaikat saling berpandangan sebelum akhirnya berkata, "Kembalilah kalian. Sesungguhnya saat ini telah tiba keputusan Allah. Malaikat maut telah ditugaskan untuk mencabut nyawa ayah kalian." Perasaan haru, cemas, dan tak percaya seketika menyelimuti hati anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dengan langkah yang berat, mereka kembali membawa kabar dari para malaikat kepada ibunda mereka, Siti Hawa. Mendengar berita tersebut, Siti Hawa tak kuasa menahan tangisnya. Dengan penuh harap, ia berkata kepada suaminya, "Wahai Adam, mohonlah kepada Allah agar kematianmu ditunda. Aku tidak sanggup kehilanganmu." Namun, Nabi Adam alaihissalam hanya tersenyum lembut dan berkata, "Wahai Hawa, engkau diciptakan setelahku dan kelak engkau akan menyusulku. Biarkan aku kembali kepada Rabbku karena perintahnya telah datang." Sesaat kemudian,
para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa datang. Malaikat maut mendekati Nabi Adam AS dan dengan penuh penghormatan mengucapkan salam kepadanya. Siti Hawa yang menyaksikan kedatangan para malaikat tak dapat membendung air matanya. Namun, Nabi Adam AS tetap tenang. Ia menatap keluarganya dengan penuh kasih, memberikan senyum terakhir sebelum akhirnya memejamkan mata. Malaikat maut pun menjalankan tugasnya dengan penuh kelembutan. Nyawa Nabi Adam AS perlahan-lahan dicabut dari tubuhnya. Suasana di sekitar rumahnya dipenuhi keheningan yang mendalam. Tidak ada yang mampu berkata apa-apa. Siti Hawa hanya bisa menangis di samping jasad suaminya yang telah tiada. Sementara anak-anak mereka menundukkan kepala dalam duka yang mendalam. Setelah mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam, para malaikat memandikan jasadnya dengan penuh kehormatan. Mereka mengafani tubuhnya, mengoleskan minyak wangi dan menggali kubur untuknya. Para malaikat kemudian menyalatkan Nabi Adam alaihissalam, menguburkannya dengan penuh penghormatan serta meratakan tanah di atas makamnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, salah satu malaikat berdiri dan berkata kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Adam, beginilah tata cara yang harus kalian lakukan ketika ada di antara kalian yang meninggal dunia. Seperti inilah cara kalian harus merawat orang yang telah wafat, sebagaimana kami telah merawat ayah kalian." Kata-kata tersebut menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Sejak saat itu, tata cara pemakaman yang diajarkan oleh para malaikat kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam terus dijalankan dan menjadi tradisi yang diwarisi hingga hari ini. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang Nabi Syits alaihissalam sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam. Sebagai pedoman dari kisah ini, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ats-Tabrani dan Ibnu Katsir, serta disebutkan dalam riwayat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Coba Islam, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kami mengajak Anda untuk menyimak video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, serta meninggalkan komentar apabila ada hal yang perlu diklarifikasi dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Kisah Nabi Syits alaihissalam merupakan perjalanan penuh hikmah yang syarat dengan pelajaran berharga bagi umat manusia. Beliau adalah salah satu putra Nabi Adam dan Siti Hawa yang diberikan tugas untuk meneruskan risalah kenabian setelah wafatnya sang ayah. Nabi Syits dikenal sebagai sosok yang cerdas, bertakwa, serta senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupannya menjadi teladan yang penuh inspirasi bagi kita semua. Nabi Syits alaihissalam lahir setelah peristiwa tragis pembunuhan Habil oleh saudaranya Qabil. Kejadian ini sangat mengguncang Nabi Adam alaihissalam. Kehilangan putra yang saleh dan penuh kebaikan membuatnya dirundung duka yang mendalam. Habil merupakan harapan bagi Nabi Adam untuk meneruskan ajaran kebaikan di bumi, namun takdir Allah berkehendak lain. Karena iri dan dengki yang menguasai hati Qabil, Habil harus meninggalkan dunia ini. Selama setahun penuh, Nabi Adam alaihissalam tenggelam dalam kesedihan. Ia jarang berbicara, bahkan menjauh dari Siti Hawa, istri tercintanya. Rasa kehilangan yang begitu mendalam seolah membuatnya tak lagi merasakan kebahagiaan di dunia ini. Namun, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya berlarut dalam kesedihan. Allah pun memberikan kabar gembira kepada Nabi Adam bahwa dari keturunannya akan lahir seorang anak yang akan menjadi pengganti Habil. Anak ini akan dipercaya untuk meneruskan ajaran kebenaran dan kelak menjadi seorang nabi setelah dirinya. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memberi nama anak ini dengan nama Syits, yang dalam bahasa Suryani berarti pemberian dari Allah. Ketika Siti Hawa mengandung Nabi Syits, ia merasakan suatu keajaiban. Tidak seperti kehamilan sebelumnya, kali ini ia tidak mengalami beban yang berat. Bahkan proses kelahirannya berlangsung dengan mudah dan tanpa rasa sakit yang berarti.
Kehadiran Nabi Syeds menjadi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, sekaligus sebagai penghiburan setelah kehilangan Habil. Seiring bertambahnya usia, Nabi Syeds tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki kecerdasan luar biasa, ketakwaan yang mendalam, serta rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan-keutamaan inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk meneruskan tugas kenabian dari ayahnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam mulai merasakan tanda-tanda ajalnya semakin dekat, ia pun memberikan berbagai wasiat penting kepada Nabi Syeds agar ia dapat memimpin dan membimbing umatnya dengan baik. Sebagai putra yang paling dipercaya, Nabi Syeds alaihissalam menjadi pewaris seluruh ilmu dan hikmah yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu-ilmu tersebut mencakup tata cara beribadah, aturan kehidupan, serta pengetahuan tentang alam semesta. Selain itu, Nabi Adam alaihissalam juga memberikan kepada Nabi Syeds sebuah tali sutra istimewa yang berasal dari surga. Tali ini mengandung gambaran tentang para nabi dan pemimpin yang kelak akan berkuasa di bumi setelah mereka. Di dalamnya tersimpan rahasia besar yang hanya dapat dipahami oleh seorang nabi. Selain tali sutra tersebut, Nabi Adam juga mewariskan sebuah tabut, yaitu peti yang berisi suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang pernah diturunkan kepadanya. Suhuf ini berisi berbagai aturan hidup yang harus dijalankan oleh umat manusia agar tetap berada di jalan yang lurus. Namun ada satu wasiat khusus yang Nabi Adam titipkan kepada Nabi Syeds, yaitu agar ia menjaga rapat-rapat semua rahasia ini dari saudaranya, Qabil, yang masih dipenuhi rasa iri dan dengki. Qabil yang telah melakukan dosa besar dengan membunuh saudaranya. Habil tidak boleh mengetahui bahwa Nabi Syeds adalah penerus kenabian. Wasiat ini disampaikan oleh Nabi Adam dengan penuh kecemasan sebab ia khawatir Qabil akan mengulangi perbuatannya yang keji. Oleh karena itu, Nabi Adam berpesan agar Nabi Syeds selalu berpegang teguh pada kebenaran dan melawan segala bentuk kezaliman yang mungkin dilakukan oleh Qabil dan keturunannya. Ia menegaskan bahwa Allah selalu berpihak kepada kebenaran, dan meskipun kejahatan tampak kuat, kebenaran pada akhirnya akan menang. Salah satu amanah terbesar yang diterima Nabi Syeds dari ayahnya adalah menjaga Nur Muhammad, yaitu cahaya kenabian yang kelak menjadi sumber kebesaran Rasulullah SAW. Cahaya ini merupakan esensi spiritual yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam dan kini dipercayakan kepada Nabi Syeds sebagai penjaga berikutnya. Dalam percakapan terakhirnya dengan Nabi Syeds, Nabi Adam mengingatkan betapa pentingnya tugas ini. Dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, ia berkata, "Wahai anakku, engkau adalah pewaris amanah yang agung. Cahaya yang kau lihat ini adalah Nur Muhammad. Jagalah dengan segenap hatimu, karena dari cahaya inilah kelak akan lahir Nabi terakhir yang membawa risalah bagi seluruh umat manusia. Dialah yang akan membawa kebenaran terakhir sebelum tibanya hari kiamat." Mendengar wasiat dari ayahnya, Nabi Syeds alaihissalam dengan penuh keimanan dan ketakwaan menerima amanah tersebut. Sepanjang hidupnya, ia menjaga Nur Muhammad dengan penuh tanggung jawab, memastikan cahaya suci ini tetap terpelihara dan tidak ternodai oleh keburukan maupun kezaliman. Pada masa Nabi Syeds alaihissalam, manusia masih dapat melihat jin dan setan. Dunia gaib dan dunia nyata terasa begitu dekat, seolah tidak ada sekat yang memisahkan keduanya. Jin sering berkeliaran di antara manusia, menggoda, menakut-nakuti, bahkan terkadang menyerang mereka secara fisik. Ketakutan terhadap keberadaan jin begitu besar, sehingga manusia hidup dalam kecemasan yang terus-menerus. Nabi Syeds alaihissalam menyaksikan bagaimana jin yang bebas berkeliaran mulai mengganggu ketenangan dan kesejahteraan umat manusia. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepadanya untuk menciptakan pemisah antara dunia manusia dan dunia jin, sehingga kehidupan manusia dapat lebih tenteram dan ibadah mereka tidak lagi terganggu oleh gangguan makhluk gaib. Misi besar ini menjadi salah satu risalah utama Nabi Syeds alaihissalam dalam menjalankan tugas kenabiannya.
Beliau pun mulai berdakwah, mengajarkan keimanan, ketakwaan, serta cara-cara melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Selain itu, Nabi Syidz alaihissalam melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil, untuk memastikan risalah Allah sampai kepada seluruh umat manusia. Dalam salah satu perjalanannya, beliau tiba di sebuah pulau yang dihuni oleh sebuah suku yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan jin. Suku tersebut telah hidup dalam ketakutan selama berabad-abad karena jin sering muncul dan menguasai kehidupan mereka. Dengan penuh harap, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Syidz alaihissalam agar terbebas dari cengkeraman jin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syidz alaihissalam berdoa dan memohon agar batas yang memisahkan dunia manusia dan jin segera ditegakkan. Doanya pun dikabulkan. Allah menciptakan tabir tak kasat mata yang menjadi pemisah antara dua alam tersebut. Sejak saat itu, manusia tidak lagi dapat melihat jin, dan jin pun tidak bisa lagi dengan mudah mengganggu manusia sebagaimana sebelumnya. Namun, di tengah perjuangan dakwah Nabi Syidz alaihissalam, ada satu ancaman besar yang terus mengintai, yaitu Qabil. Setelah membunuh saudaranya Habil, karena rasa iri dan dengki, Qabil masih hidup dan menyimpan kebencian terhadap keluarga Nabi Adam alaihissalam, terutama terhadap Nabi Syidz alaihissalam. Qabil yang semakin tenggelam dalam dosa dan kemarahan, terus melakukan berbagai tindakan, kejahatan dan kekufuran. Sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam telah berpesan kepada Nabi Syidz alaihissalam agar selalu waspada terhadap Qabil, serta bersiap untuk menghadapinya jika diperlukan. Wahai anakku, kata Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Syidz alaihissalam, Qabil telah menjadi musuh bagi kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanmu sebagai pemimpin umat manusia setelahku, maka lindungilah mereka dari kejahatan Qabil dan para pengikutnya. Qabil, yang dipengaruhi oleh kekuatan jin dan setan, mulai mengumpulkan para pengikutnya dan merencanakan serangan terhadap Nabi Syidz alaihissalam dan umatnya. Ia merasa bahwa kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Syidz alaihissalam seharusnya menjadi miliknya, sehingga dengan penuh kedengkian, ia bertekad untuk menghancurkan Nabi Syidz alaihissalam. Dalam pertempuran yang besar, Nabi Syidz alaihissalam memimpin umatnya menghadapi pasukan Qabil. Dengan keimanan dan keyakinan yang teguh, beliau berdiri di garis terdepan, mengibarkan panji keimanan, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Melihat dan Maha Penolong pun memberikan kekuatan kepada Nabi Syidz alaihissalam dan umatnya, sehingga mereka mampu mengalahkan pasukan Qabil. Dalam pertempuran yang dahsyat tersebut, Qabil dan pengikutnya mengalami kekalahan telak. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syidz alaihissalam berhasil menangkap Qabil. Ia pun dibelenggu dan dijatuhi hukuman di sebuah tempat yang sangat panas, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Dengan berakhirnya kehidupan Qabil, tertutuplah salah satu lembaran kelam dalam sejarah manusia. Namun, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa sekuat apapun kejahatan, ia tidak akan pernah mampu mengalahkan kebenaran. Pertempuran tersebut menjadi simbol kemenangan iman atas kekufuran serta cahaya atas kegelapan. Qabil, yang selama ini dikuasai oleh rasa iri dan amarah, akhirnya menemui ajalnya di medan perang. Kekalahan Qabil menandai berakhirnya ancaman besar bagi umat manusia, dan Nabi Syidz alaihissalam kembali memimpin umatnya dalam ketenangan dan keimanan. Setelah meraih kemenangan atas Qabil, beliau terus membimbing keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Nabi Syidz alaihissalam mengajarkan berbagai ilmu kepada anak cucunya, termasuk ilmu perbintangan, pertanian, serta tata cara hidup yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah kepemimpinan beliau, umat manusia pada masa itu hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Mereka menaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan yang selaras dengan alam. Nabi Syidz alaihissalam juga mengajarkan tentang waktu-waktu ibadah yang harus dijalankan setiap hari. Beliau menjelaskan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, serta mengingatkan bahwa seluruh makhluk di dunia ini diciptakan untuk beribadah kepadanya.
Sebagaimana ayahnya, Nabi Syeds alaihissalam pun memahami bahwa keberadaannya di dunia tidak akan berlangsung selamanya. Saat usianya mulai menua, beliau mulai mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan tugas kenabian. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam yang memberikan wasiat kepadanya, kini tibalah giliran Nabi Syeds alaihissalam untuk mewariskan pesan-pesan penting kepada keturunannya. Beliau mengumpulkan anak-anaknya dan menyampaikan nasihat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ayahnya. Pentingnya menjaga ketakwaan, menjalankan ibadah dengan benar, serta mempertahankan persatuan dan kedamaian di antara umat manusia. Nabi Syeds alaihissalam mengingatkan bahwa ketakwaan adalah kunci utama untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan keimanan serta ketaatan manusia dapat terhindar dari kehancuran. Beliau juga berpesan agar senantiasa waspada terhadap tipu daya setan, agar tidak tergelincir dalam dosa seperti yang terjadi pada Qabil. Dalam wasiatnya, beliau menekankan Nabi Syeds alaihissalam mengingatkan bahwa setan selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran, dan hanya dengan iman yang kokoh seseorang dapat menghindari bujuk rayunya. Nabi Syeds alaihissalam menjalani hidupnya dengan penuh ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Setelah bertahun-tahun memimpin umat manusia dalam kebenaran dan kedamaian, akhirnya Nabi Syeds alaihissalam dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat dengan penuh ketenangan, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya dan menghormatinya. Anak-anak serta para pengikutnya menjalankan wasiat terakhir Nabi Syeds alaihissalam dengan penuh kesungguhan, menjaga dan meneruskan ajaran yang telah beliau sampaikan. Mereka terus menjaga kemurnian risalah dan tali kenabian yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah wafatnya Nabi Syeds alaihissalam, tugas kenabian dilanjutkan oleh keturunannya. Ajaran-ajaran yang beliau sebarkan tetap menjadi pedoman bagi umat manusia, mengantarkan mereka pada kehidupan yang penuh ketakwaan hingga datangnya nabi-nabi berikutnya. Kisah Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu perjalanan hidup yang penuh hikmah, pelajaran berharga, serta inspirasi tentang keteguhan iman, semangat dalam menuntut ilmu, dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam dan menjadi penerus langsung dari Nabi Syeds alaihissalam. Beliau hidup pada masa-masa awal dalam sejarah manusia, tetapi kehidupannya dipenuhi dengan kebijaksanaan, ketakwaan, serta berbagai penemuan yang memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Sejak kecil, tanda-tanda kenabian telah tampak pada diri Nabi Idris alaihissalam. Beliau dikenal memiliki kecerdasan luar biasa, keimanan yang teguh, serta kebijaksanaan yang membuatnya dihormati dan dicintai oleh kaumnya. Meskipun kehidupannya dipenuhi dengan keberkahan, perjalanan hidup Nabi Idris alaihissalam tidaklah mudah. Beliau menghadapi berbagai ujian, menentang kebatilan, dan berdakwah di tengah masyarakat yang seringkali melupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya sebagai simbol ketekunan, kesabaran, serta kecintaan terhadap ilmu. Kisah Nabi Idris alaihissalam dimulai dengan kelahirannya di wilayah Babilonia, sebuah daerah yang dikenal sebagai pusat peradaban manusia pada masa itu. Beliau berasal dari keturunan yang mulia sebagai cucu dari Nabi Syeds alaihissalam yang mewarisi cahaya kenabian dari Nabi Adam alaihissalam. Pada saat kelahirannya, umat manusia telah berkembang di berbagai tempat. Namun di tengah kemajuan tersebut, ancaman besar mulai muncul dari keturunan Qabil yang semakin jauh dari ajaran kebenaran dan tenggelam dalam kemaksiatan. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beliau tidak hanya unggul dalam ilmu duniawi, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang membuatnya dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Beliau memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan selalu haus akan ilmu. Nabi Idris alaihissalam kerap bertanya kepada orang-orang yang lebih tua,
terutama para pewaris ajaran Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syits alaihissalam. Dalam setiap percakapan, beliau tidak sekadar menerima jawaban di permukaan, tetapi selalu berusaha memahami makna yang lebih dalam dari setiap ilmu yang dipelajarinya. Saat beranjak remaja, Nabi Idris alaihissalam mulai menonjol di antara teman-teman sebayanya. Berbeda dengan anak-anak lain yang menghabiskan waktu dengan bermain atau bekerja, beliau justru memiliki ketertarikan mendalam terhadap alam semesta dan berbagai ilmu pengetahuan. Waktu luangnya sering digunakan untuk merenung, memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beribadah dengan penuh keikhlasan. Ketika Nabi Idris alaihissalam mencapai usia dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya dengan wahyu dan mengangkatnya sebagai nabi. Beliau menjadi nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Syits alaihissalam, membawa risalah untuk membimbing manusia kembali kepada jalan yang lurus. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Idris alaihissalam adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 lembaran syahifah yang berisi wahyu dan petunjuknya. Dalam lembaran-lembaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan mengenai tata cara hidup yang benar, aturan dalam beribadah, hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia, serta peringatan tegas kepada keturunan Qabil yang telah menyimpang dari jalan kebenaran. Tugas berat Nabi Idris alaihissalam adalah menyampaikan wahyu ini kepada umatnya, mengingatkan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Di tengah masyarakat yang semakin jauh dari agama, beliau tetap teguh sebagai seorang pemimpin yang penuh kebijaksanaan. Dengan penuh kesabaran, beliau menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umatnya. Meskipun banyak yang menolak, Nabi Idris alaihissalam tidak pernah berputus asa. Beliau terus berdakwah dengan kelembutan dan hikmah, berharap agar umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, kejahatan dan ketidakadilan mulai merajalela, terutama di kalangan keturunan Qabil. Mereka tidak hanya mengabaikan ajaran kebenaran, tetapi juga menyebarkan kemungkaran serta berbuat zalim terhadap sesama. Dalam menghadapi situasi tersebut, Nabi Idris alaihissalam tidak tinggal diam. Beliau mengambil tindakan tegas untuk memberantas kezaliman, menegakkan keadilan, serta membasmi segala bentuk kemungkaran di tengah umatnya. Salah satu anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah kemampuan membaca dan menulis. Beliau merupakan nabi pertama yang diberikan keahlian tersebut, suatu kemampuan yang pada masa itu masih sangat langka di kalangan manusia. Dengan keterampilan ini, Nabi Idris alaihissalam tidak hanya menyampaikan wahyu Allah secara lisan, tetapi juga menuliskannya dalam lembaran-lembaran agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, dengan kecerdasan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihissalam juga mempelajari dan mencatat berbagai ilmu pengetahuan. Beliau mengembangkan ilmu astronomi, matematika, serta berbagai disiplin ilmu tentang alam semesta. Nabi Idris alaihissalam memahami bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Oleh karena itu, beliau tidak hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mendorong mereka untuk menuntut ilmu serta mengasah kemampuan berpikir agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dalam ajarannya, Nabi Idris alaihissalam senantiasa menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Beliau mengajarkan bahwa pengetahuan harus dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar untuk memenuhi keinginan duniawi. Selain itu, beliau juga mengingatkan umatnya bahwa setiap ilmu yang dipelajari harus selalu disertai dengan keimanan dan ketakwaan, agar tidak menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Seperti para nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihissalam menghadapi berbagai tantangan dalam menyampaikan dakwahnya. Meskipun banyak orang yang menerima dan mengikuti ajarannya, tidak sedikit pula yang menolak. Terutama di kalangan keturunan Qabil,
banyak yang menentang beliau karena ajaran-ajarannya berlawanan dengan gaya hidup mereka yang dipenuhi dengan kemaksiatan dan kezaliman. Namun, Nabi Idris alaihi salam tetap teguh dalam menjalankan tugas kenabiannya. Setiap kali menghadapi penolakan, Nabi Idris alaihi salam justru semakin kuat dalam beribadah dan berdakwah. Beliau menghabiskan malam-malamnya dalam doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar umatnya diberikan hidayah dan kesadaran untuk kembali ke jalan kebenaran. Ketekunan Nabi Idris alaihi salam dalam beribadah sungguh luar biasa. Beliau dikenal sebagai salah satu nabi yang paling rajin dalam menjalankan ibadah, baik dalam salat, puasa, maupun ibadah lainnya. Nabi Idris alaihi salam kerap melakukan puasa sunnah dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bertafakur serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesungguhan beliau dalam beribadah menjadi teladan bagi umatnya, mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah persiapan menuju kehidupan yang lebih kekal di akhirat. Tidak hanya itu, Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai sosok yang sangat tegas dalam menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman. Di tengah masyarakat yang mulai mengalami kemerosotan moral, beliau berdiri teguh sebagai pembela kebenaran. Nabi Idris alaihi salam senantiasa membela mereka yang lemah dan tertindas serta tidak pernah gentar menghadapi penguasa yang zalim, meskipun itu berarti harus mempertaruhkan nyawanya. Salah satu kisah yang masyhur adalah ketika Nabi Idris alaihi salam berhadapan dengan seorang raja yang kejam dan menindas rakyatnya. Sang raja menolak ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihi salam dan bahkan mengancam akan membunuhnya jika beliau terus berdakwah. Namun dengan keberanian dan keyakinan yang kokoh, Nabi Idris alaihi salam tetap menyeru sang raja agar menghentikan perbuatannya yang zalim dan kembali kepada jalan yang benar. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada raja yang zalim tersebut, sehingga rakyat pun kembali sadar dan mengikuti ajaran yang benar. Selain dikenal sebagai seorang nabi yang teguh dalam keimanan dan keadilan, Nabi Idris alaihi salam juga memiliki pengetahuan yang sangat luas, terutama dalam bidang astronomi. Dalam sejarah peradaban manusia, beliau dianggap sebagai orang pertama yang mempelajari serta memahami pergerakan benda-benda langit. Dengan kebijaksanaan yang luar biasa, Nabi Idris alaihi salam mengamati bintang-bintang, planet-planet, serta siklus alam semesta secara mendalam. Pengetahuan beliau tentang astronomi tidak hanya sebatas pengamatan semata, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Idris alaihi salam menggunakan ilmunya untuk menentukan waktu-waktu penting, seperti musim bercocok tanam, masa panen, dan saat terbaik untuk melakukan perjalanan. Pada masa itu, memahami pergerakan bintang sangatlah penting, terutama bagi para pelaut yang mengandalkan rasi bintang sebagai petunjuk arah di malam hari. Dengan kemampuannya dalam membaca tanda-tanda alam, Nabi Idris alaihi salam dianggap sebagai perintis dalam menghubungkan fenomena langit dengan kehidupan manusia. Ilmu yang beliau wariskan menjadi dasar bagi perkembangan astronomi di masa-masa selanjutnya, serta memberikan inspirasi bagi para ilmuwan generasi berikutnya. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihi salam tidak hanya membantu manusia dalam memahami siklus alam, tetapi juga dalam mencegah bencana serta menjaga keseimbangan ekosistem di tengah masyarakat. Salah satu peristiwa luar biasa dalam kehidupan beliau adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya untuk merasakan sakaratul maut serta melihat secara langsung keadaan surga dan neraka. Dengan rasa ingin tahu yang mendalam tentang kehidupan setelah kematian, Nabi Idris alaihi salam meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sementara agar ia bisa merasakan proses kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut dan Nabi Idris alaihi salam pun merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut. Pengalaman ini semakin mempertebal keimanannya serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebesaran Allah dan akhir kehidupan manusia di dunia. Setelah dihidupkan kembali atas izin Allah, Nabi Idris alaihi salam kemudian meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka
agar ia dapat memberikan gambaran nyata kepada umatnya tentang kehidupan setelah mati. Malaikat Israel membawanya terlebih dahulu ke neraka, tempat di mana Nabi Idris alaihissalam menyaksikan siksaan yang mengerikan dan api yang berkobar. Di sana, beliau melihat orang-orang yang menyesali dosa-dosa mereka dan merasakan penderitaan akibat perbuatan buruk yang telah mereka lakukan di dunia. Setelah itu, Nabi Idris alaihissalam dibawa ke surga, tempat yang penuh dengan keindahan, kedamaian, dan kenikmatan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga digambarkan sebagai tempat yang dipenuhi kebahagiaan dan ketentraman. Pengalaman ini semakin memperkuat tekad Nabi Idris alaihissalam dalam menjalankan tugas kenabiannya, menyeru umat manusia agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam azab neraka. Selain dikenal sebagai seorang nabi yang bijaksana dan penuh ketakwaan, Nabi Idris alaihissalam juga merupakan sosok yang pertama kali memperkenalkan tulisan sebagai alat komunikasi. Sebelum masanya, pengetahuan umumnya hanya disampaikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi secara verbal. Namun Nabi Idris alaihissalam mengajarkan pentingnya menulis sebagai sarana untuk mendokumentasikan ilmu, ajaran, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dengan lebih terstruktur dan akurat. Dengan pena di tangannya, Nabi Idris alaihissalam menuliskan kitab-kitab yang berisi wahyu dari Allah, nasihat-nasihat moral, hukum-hukum syariat, serta berbagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kitab-kitab yang ditulis oleh beliau menjadi pedoman hidup bagi umatnya, mengajarkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Selain itu, kitab-kitab tersebut juga memberikan tuntunan mengenai tata cara hidup yang baik dan etis, serta membahas berbagai aspek sosial dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Karya-karya tulis Nabi Idris alaihissalam menjadi salah satu peninggalan berharga bagi peradaban manusia, yang kemudian menginspirasi generasi-generasi setelahnya untuk terus mencari ilmu dan menuliskan pemikiran demi kemaslahatan umat. Selain memiliki keahlian dalam bidang astronomi dan menulis, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan seni menjahit kepada manusia. Sebelum masanya, manusia lebih sering menggunakan kulit binatang sebagai pakaian untuk melindungi diri dari perubahan cuaca yang ekstrim. Pakaian yang terbuat dari kulit binatang umumnya masih kasar dan sederhana. Dengan keterampilan dan kreativitasnya, Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan teknik menjahit yang memungkinkan manusia untuk membuat pakaian dari kain. Penemuan ini membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka mulai beralih dari penggunaan kulit binatang ke bahan yang lebih lembut dan nyaman. Teknik menjahit yang diajarkan oleh Nabi Idris alaihissalam juga memberikan peluang bagi manusia untuk menciptakan pakaian dengan berbagai bentuk dan fungsi. Tidak hanya sekadar sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi budaya dan identitas sosial. Namun, keterampilan menjahit yang diperkenalkan oleh Nabi Idris alaihissalam bukan sekadar ilmu praktis, melainkan juga mengandung makna spiritual. Ia mengajarkan bahwa setiap aktivitas dalam kehidupan, termasuk dalam hal berpakaian, harus didasarkan pada niat yang baik, serta dilakukan dengan kesadaran untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterampilan ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi salah satu fondasi dalam perkembangan seni tekstil di berbagai peradaban dunia. Sebagai seorang nabi sekaligus pemimpin, Nabi Idris alaihissalam menunjukkan keteladanan dalam kepemimpinan. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu dan keterampilan kepada umatnya, tetapi juga membimbing mereka dengan kebijaksanaan dan keteguhan iman, memastikan bahwa ajaran yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia memimpin umatnya dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Nabi Idris alaihissalam bukanlah seorang pemimpin yang hanya memberi perintah, tetapi juga seorang pemimpin yang senantiasa mendengarkan.
Ia selalu berusaha memahami setiap permasalahan dan keluhan umatnya, baik yang kecil maupun besar, serta mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan pandangan yang jauh ke depan, beliau mampu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Sebagai pemimpin yang penuh kebijaksanaan, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan umatnya untuk hidup dalam keharmonisan serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Beliau memperkenalkan sistem musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, memastikan bahwa setiap pendapat didengar dan dipertimbangkan dengan baik. Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam kepemimpinannya, di mana setiap individu, tanpa memandang kedudukan atau status sosial, diperlakukan dengan setara di hadapan hukum. Dengan gaya kepemimpinan yang penuh kelembutan dan empati, Nabi Idris alaihissalam menjadi teladan dalam menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus memimpin dengan hati yang tulus serta niat yang ikhlas demi kebaikan bersama. Salah satu mukjizat terbesar dalam kehidupan Nabi Idris alaihissalam adalah peristiwa diangkatnya beliau ke langit. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Quran Maryam 57. Dalam berbagai tafsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit sebagai bentuk kemuliaan atas ketakwaan, keimanan, serta dedikasinya dalam menyebarkan ajaran tauhid kepada umatnya. Peristiwa ini mengandung hikmah yang mendalam bagi manusia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang besar bagi hambanya yang teguh dalam keimanan dan senantiasa berbuat kebajikan. Kisah kenaikan Nabi Idris alaihissalam ke langit menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan tujuan utama manusia adalah meraih kebahagiaan di akhirat. Ketaatan, keteguhan iman serta pengabdian Nabi Idris alaihissalam kepada Allah mengajarkan bahwa pahala terbaik bagi hamba yang saleh tidak hanya terbatas di dunia, tetapi juga berupa kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Sejak usia muda, Nabi Idris alaihissalam telah menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa beribadah dan memohon petunjuk dalam setiap langkah hidupnya. Keimanan dan ketakwaannya yang mendalam menjadi salah satu ciri utama yang membedakannya sebagai seorang nabi. Dalam setiap aktivitasnya, baik saat menyebarkan ilmu maupun memimpin umat, Nabi Idris alaihissalam selalu mengutamakan ibadah serta menjaga hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dalam berdoa, bermunajat, dan berzikir. Di tengah kesibukannya dalam mengajar serta memimpin masyarakat, beliau selalu menyisihkan waktu untuk beribadah dengan khusyuk, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Hal ini menjadi teladan bagi umatnya bahwa sepadat apapun aktivitas duniawi, hubungan dengan Sang Pencipta harus tetap menjadi prioritas utama. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan bahwa hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, seseorang dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan meskipun menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau adalah contoh nyata seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupannya. Nabi Idris alaihissalam tidak hanya menyeru kepada tauhid melalui ucapan, tetapi juga dengan tindakan nyata dalam kesehariannya. Beliau menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prinsip utama dalam setiap langkahnya. Setiap perbuatan yang dilakukan, baik dalam ibadah maupun urusan duniawi, selalu didasarkan pada niat untuk memperoleh ridhanya. Salah satu bukti keteguhan Nabi Idris alaihissalam dalam ketaatan adalah kesungguhannya dalam berdoa. Doa-doanya tidak pernah terputus, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Beliau senantiasa memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa tanpa bantuannya, manusia tidak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik. Keteladanan Nabi Idris alaihissalam ini menginspirasi umatnya untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalani hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dengan berbagai ilmu yang dimilikinya,
Nabi Idris alaihissalam berhasil membangun peradaban yang maju pada masanya. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kehidupan dan perjuangannya menjadi bukti bahwa seseorang yang berilmu dan bertakwa dapat membawa perubahan besar bagi masyarakatnya, serta mewariskan kebaikan bagi generasi yang akan datang. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan masyarakatnya berbagai keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Beliau memperkenalkan teknik pertanian yang lebih efisien, menciptakan sistem irigasi untuk mengairi ladang, serta mengenalkan metode konstruksi yang memungkinkan masyarakat membangun permukiman yang lebih baik dan kokoh. Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Nabi Idris alaihissalam juga sangat memperhatikan pembentukan moral dan spiritual umatnya. Beliau mendorong masyarakat untuk hidup dalam harmoni, saling membantu, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan persaudaraan. Di bawah kepemimpinannya, masyarakat tidak hanya berkembang dalam hal materi, tetapi juga memiliki keteguhan iman dan spiritualitas yang kuat. Pembangunan yang dilakukan Nabi Idris alaihissalam tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi, melainkan juga bertujuan mengarahkan umatnya agar selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nabi Idris alaihissalam senantiasa mengingatkan umatnya bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan setiap amal perbuatan yang dilakukan akan mendapat balasan di akhirat. Beliau menekankan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian, menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi segala larangannya. Setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Peringatan yang disampaikan Nabi Idris alaihissalam tentang kehidupan akhirat mengajarkan manusia untuk selalu melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki diri. Beliau menegaskan bahwa kekayaan dan kemuliaan di dunia tidak akan berarti apa-apa jika seseorang tidak memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya iman dan amal saleh yang akan menjadi penyelamat di akhirat kelak. Setelah membahas kisah Nabi Idris alaihissalam, kita akan melanjutkan perjalanan sejarah kenabian dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Silakan sampaikan pendapat dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, subscribe, dan terus mendukung channel Coba Islam ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sekian dulu untuk kali ini, saksikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.